every single day. I'm gonna make something great. That's my way. Hi guys, welcome to my YouTube channel Diary of TB. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Yeah. Please share, comment, and subscribe my channel. Oke guys, hari ini kemarin udah sempet nge-reading monthly reading untuk Pisces ya, zodiak Pisces atau Pisces. Sekarang gue mau nge-reading untuk zodiak. The next zodiak is Aries. After Pisces kan Aries ya. Oke, mari kita mulai ya. Bentar saya grounding dulu kartunya. Oke. Sorry. Here God, universe, divine power, I can use spirit guide. Just give me a sign about the reason condition with Aries people during this March 2021. Sorry guys, saya lagi pilek. Here God, angels, universe, divine power, spirit guide. The reason condition of Aries on March 2021. Push too much. Ya, terlalu banyak. Terlalu banyak. Just give me a sign about what happened with Aries people on March 2021. You got angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, white light, God. Great angel, please give me a sign about what happened with Aries people on March 2021. Dear God, angels, universe, divine power, archangel, spirit, guide, white light, God. Please give me a sign about you're looking for some news. Are you waiting for some good news, Aries? Wake up, angels, universe, divine power, spirit, guide, white light, God. The angel, just give me a sign about what happened with Aries people during this 2021. Okay. Oh yeah. I think you got something coming up. Wake up, angels, universe, divine power, angel, spirit, guide, white light, God. The angel, just give me a sign about what happened with Aries people during March 2021. Here God, angels, universe, divine power, archangel, guide. Okay, I got 3. Oh. Bentar ya. Hold on. Wait. Oke, Aries. Ini yang akan terjadi pada Aries people di 2021 Maret. Disclaimer di sini,
karena ini adalah general reading, jadi gue narik energi kolektif, energi banyak orang, jadi belum tentu juga bisa resonate sama kamu. Just take out what resonate with you ya. And untuk zodiak, cek sun, moon, rising, and venusnya kamu ya. Oke, and satu lagi, ini sifatnya hanya pembacaan tarot, jadi jangan dijadikan patokan untuk pengambilan keputusan. No, tetap segala sesuatunya diserahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu Wa Taala, karena berhubung saya Islam, jadi saya bilangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Oke guys, kita mulai readingannya. Oke, Aries, I saw in here from the card, you feel have a lack of sleepless night. Is it? What happened, Aries? Kenapa kamu nggak bisa tidur malam hari? I feel that you feel anxious during the night. You feel anxiety kamu naik, Aries. Kenapa? Ada apa? Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang kamu pikirkan? Apakah kamu memang ada masalahkah? Atau galau? Masalah nih bisa macam-macam ya, masalah percintaan, masalah keuangan, masalah karir, masalah keluarga, masalah personal, masalah dengan teman, any kind. Dan masalah ini cukup bisa bikin kamu merasa anxious, karena kamu tuh mikirin terus ini masalah. Dan sepertinya masalahnya cukup berat gitu, sampai kamu akhirnya kepikiran sama kamu, dan akhirnya bisa membuat kamu jadi kayak sulit tidur tengah malam, membuat kamu anxiety kamu naik. Ini berarti permasalahannya cukup berat ya. Ada apa, Aries? What happened? Oke. Gini. Sorry. Ini nih kayaknya ini. Jatuh maaf. Nih memang gue membacanya lebih ke storyline-nya ya. Jadi gue pakai spread reading yang standarnya tarot. Tapi gue nggak tipikal yang ngikutin standar takep utamanya kayak 5 spread kan. Ada yang apa yang mempengaruhi dari faktor internal apa, terus faktor eksternalnya apa. Gue nggak ngeliat dari gitu. Gue ngeliat 5 spread step by stepnya apa yang akan terjadi gitu, dari mulai permasalahan sampai akhirnya permasalahan. Jadi ini memang tipe gaya readingan gue. Oke. Akhirnya karena kalian di sini anxiety, kalian di sini mencoba untuk mencari pencerahan dari mungkin pemuka agama, mungkin kayak kalau di Kristen ya mungkin kalian datang ke pendeta, kalian curhat ke pendeta, atau kalau memang kalian Muslim ya kalian datang ke mungkin ulama. Intinya kalian tuh datang dengan permasalahan kalian ke seorang pemuka agama, apapun agama kalian. Dan di sini gue melihatnya, atau bisa juga kamu minta pencerahan dari orang yang mengerti agama, nggak harus ke pemuka agama, tapi orang yang mengerti agama. Jadi kamu, permasalahan ini sepertinya cukup berat dan cukup mengganggu kamu nih sampai kamu nggak bisa tidur ya. Nah, akhirnya kalian berpikir, kayaknya nggak bisa nih, gue udah nggak bisa nanganin masalah ini, gue nggak bisa sendiri nanganin ini masalah ini, harus gue butuh curhat ke orang yang memang ngerti agama. Jadi biar gue bisa mendapatkan pencerahan dan mendapatkan ketenangan gitu loh. Oke. Dan bagus sih kalau menurut gue. Menurut aku ini kalian, decision kalian untuk datang ke pemuka agama, curhat ke pemuka agama atau curhat kepada orang yang mengerti agama, itu tindakan yang tepat. Karena memang kalau ada permasalahan ya sebaiknya itu datang ke pemuka agama atau datang ke orang yang mengerti agama. Tapi kalau ternyata kalian mungkin tipikal orang yang tertutup dan tidak pede atau tidak mempercayai orang lain untuk diajak curhat, ya mungkin kalian bisa langsung curhat sama Allah, sama Tuhan, ya kan, dengan sholat atau berdoa atau apalah ibadah intinya.
Silakan kalian curhat ke Tuhan, nangis-nangis juga nggak apa-apa, karena memang Tuhan adalah tempat yang terbaik untuk kita curhat gitu loh. Mungkin kalian minta, ya sering juga sih mungkin minta pencerahan lewat tarot gitu, misalnya minta ke teman yang ngerti baca tarot, atau kalian melihat channel readingan untuk tarot, bisa kan, bisa banget. Tapi baik lagi, tarot itu hanya sifatnya sebagai media aja, istilah kasarnya mungkin clue ya, atau petunjuk di awal aja, tapi tetap permasalahan kalian harus kalian serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atau kalau di agama gua diserahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala permasalahannya gitu loh. Biarkan nanti Tuhan yang berbicara, oke? Dan di sini setelah kalian mendapatkan pencerahan ini, kalian tuh jadi bisa memutuskan apa yang harus kalian perbuat, apa yang harus kalian lakukan, cara yang tepat yang harus kalian lakukan. Istilahnya kalian tahu cara yang tepat dalam bertindak gitu loh, untuk menyelesaikan permasalahan ini, Aries. Dan usaha kalian untuk mencari pencerahan ke pemuka agama atau ke orang yang memang mengerti agama ini akan berbuah dengan hasil yang baik. Atau kalau memang kalian langsung curhat ke Tuhan, ini akan membuahkan hasil yang baik. Nanti akan ada good news atau berita yang kalian sangat tunggu-tunggu dari lama ya, untuk mengenai permasalahan ini ya. Nanti akan ada good news atau pencerahan atau berita yang positif lah mengenai permasalahan kalian ini, solusinya lah atau gimana lah gitu loh. Nanti kalian akan dapatkan itu. Jadi memang udah nggak usah anxiety lagi, nggak bisa tidur lagi tengah malam. Dan di sini ada kartu, ini kan tadi Page of Swords ya. Ini kalian udah Hierophant. Gue tadi lupa menyebutkan kartunya. Ini Eight of Wands, Page of Swords, the Hierophant, sama Nine of Swords. Oke, di sini ada Knight of Cups. Di sini akan ada seseorang datang memberikan sesuatu yang baik. Kalau di sini permasalahannya berhubungan dengan cinta, orang ini akan datang menawarkan hatinya kepada kamu, perasaannya kepada kamu. Mungkin ngajakin kamu pacaran serius, atau ngajakin kamu mungkin langsung nikah gitu loh. Tapi kalau ini regarding atau berhubungan dengan uang, karir, ini nanti orang ini akan datang memberikan sesuatu yang kamu inginkan. Misalnya kamu mengharapkan uang, orang ini akan datang memberikan kamu rezeki. Rezeki itu kan macam-macam, bisa orang ini langsung ngasih kamu uang, atau orang ini bisa ngasih kamu bantuan mungkin berupa materi atau apa, atau orang ini datang bisa memberikan semacam pekerjaan, mungkin tawaran pekerjaan atau tawaran bisnis. Karena Cups itu kan represent, memang sebenarnya Cups itu represent water sign ya, represent perasaan. Cuman di sini bisa juga Cups itu, kalau gue sih nangkepnya gini ya, Cups itu tidak hanya terpatok hanya kepada perasaan saja, tapi bisa juga ini sebagai rezeki gitu loh, bisa aja gitu. Karena rezeki itu kan macam-macam, gak harus perasaan gitu kan, bisa juga berupa uang atau kesempatan itu. Kalau gue sih lebih mikirnya gitu ya, lebih general ngelihatnya. Jadi nggak cuma ngelihat hanya Cups itu represent perasaan, jadi orang itu datang kepada kita memberikan perasaannya. Ya tergantung permasalahannya. Kalau permasalahan tentang cinta, ya iya nyambung. Tapi kalau permasalahan sama uang, masa kita lagi butuh uang atau kita lagi butuh kerjaan, orang ini datang
memberikan perasaannya ke kita, nggak nyambung dong gitu kan. Jadi tergantung lihat case by case nya, permasalahannya apa. Kalau di sini permasalahannya uang atau kerjaan, ya orang ini akan datang memberikan kamu rezeki, entah itu berupa uang, entah itu berupa tawaran kerja atau tawaran bisnis gitu loh guys. Jadi intinya ini akan ada good news ya. Ini 8 of Wands, ini 8 of Wands, dan nanti berita ini disusul dengan kedatangan orang ini yang memberikan kalian sesuatu. Karena kan ini sifatnya datang Knight, karena si Knight ini kan sedang menunggangi kuda, which is menunggangi kuda kan sifatnya maju ya, bukannya mundur. Jadi dia akan datang ke kamu, dia akan maju ke kamu, orang ini memberikan apa yang kalian butuhkan untuk menyelesaikan permasalahan kalian. Oke, dan di sini nyambung banget ini. Bottom of the deck ada 7 of Pentacles. Ya, bener kan? Pentacles kan ujungnya, Pentacles sudah jelas duit. Orang ini terlihat menunggu hasil. Menunggu hasil dari, karena gini, ini orang ini dia menanam pohon duit sepertinya. Dan pohon ini sudah tumbuh, sudah berbunga, sudah berbuah, tapi mungkin buahnya belum ranum, belum masak, jadi belum bisa dipanen. Nah, orang ini nih lagi nunggu kapan bisa panen ini pohon duit gitu loh. Jadi ya ini kalian memang dalam posisi menunggu ya, apapun permasalahan yang kalian lakukan, apapun permasalahan yang terjadi sama hidup kalian mungkin karena kalian ada di sini timing untuk menunggu gitu ya, mungkin kalian ngerasa anxious atau anxiety kali ya. Tuh nih gue dapat kayak, gue nggak dapat kayak, karena kalian anxiety akhirnya kalian nggak bisa tidur tengah malam, dan akhirnya kalian mencari pencerahan kepada pemuka agama atau orang yang mengerti agama, dan akhirnya setelah mendapatkan pencerahan kalian tahu nih kalian harus bertindak apa nih. Nah, nanti setelah kalian bertindak akan ada kabar baik di sini gitu. Dari kabar baik, dan ya ini akhirnya penantian kalian tuh akan selesai gitu loh. Ini kan penantian ya, 7 of Pentacles itu penantian kalian tuh akan selesai dengan datangnya orang ini memberikan solusi untuk masalah kalian guys. Oke guys, itu untuk general reading sama money and career-nya Aries ya. Oke, kita mulai untuk love readingnya. Oke guys, it's jatuh. Bentar ya, gue geramin dulu kartunya. Oke. God, angels, spirit guide, white light God, guardian angel, just give me a sign about what happened with Aries people on March 2021 regarding their love life. Okay. God, angels, universe, divine power, archangel, spirit guardian angel, please give me a sign about what happened to Aries people during March 2021 regarding their love life. Okay. Give me a sign about what happened to Aries people during March 2021 regarding their love life. Take a thing, just never giving power, I can just very good, like I got this giving a sign. What happened? Oh, okay, very soon. Take a thing, just never giving power, I can just very good. Oh, okay. Okay. Give me a sign about. Okay. Okay, Aries. Okay. Oke, Aries. Apapun yang terjadi sama hidup kamu, terutama apabila ini berhubungan sama love life ya kamu atau kehidupan percintaan kalian tuh diminta untuk kayak gini nih.
Wah, itu. Kalian diminta untuk keep an open mind. Your soulmate may differ from your usual type and expectation. Nah, udah terbuka aja dengan maksudnya gini, pemikiran kalian tuh jangan mikir yang enggak gitu, jangan negative thinking, keep it positive thinking aja gitu loh. Tetap positive thinking, tetap terbuka pemikiran kalian, jangan berpikir terlalu sempit. Jadi perluas wawasan kalian, perluas pemikiran kalian, biar kalian tuh mikirnya tuh nggak yang negative thinking mulu, jangan kayak gitu. Walaupun ini bukan masalah tentang love life atau cinta, ya masalah apapun, kalian tuh bisa melihat dari dua sisi permasalahan. Jadi jangan hanya melihat permasalahan tuh hanya dari satu sisi aja, itu nggak bagus. Kalau gitu jatuhnya nggak objektif pemikirannya. Jadi kalian harus melihat sisi dari kedua belah, kedua sisi, kedua kacamata, melihat sisinya tuh dari kedua belah kacamata lah istilahnya. Jadi jangan cuma lihat sebelah doang gitu loh. Di sini kalian diminta untuk sedikit harus playfulness lah. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. See, youthful. Apabila youthful, playfulness. Kalau ini bermasalah tentang cinta, iya udah dibawa santai aja, dibawa enjoy. Begitu juga dengan permasalahan yang lain, misalnya permasalahan dengan uang atau apa, udah dibawa enjoy aja. Nggak usah terlalu banyak dipikirin, nggak usah terlalu banyak ini mikir yang enggak. Takutnya apa? Kalian nanti jadinya negative thinking, ujungnya anxiety, ujungnya apa? Stres, depresi, ujungnya apa? Gila nanti kan. Jadi kalau gue saran, udah dibawa enjoy aja permasalahan kalian, apapun jadi permasalahan kalian, dibawa enjoy aja. Kenapa? Kan nanti ini kan ada kabar bagus nih, 8 of Wands ini kabar baik kan. Kabar baiknya nanti akan datang secepatnya kok, very soon. Clearly decide what you want so that it comes to you now. See? So, udah. Gak usah terlalu banyak mikir, yang enggak. Dibawa enjoy aja. Nanti ya sama tetap berdoa ya. Tetap berdoa pastinya ya. Nanti akan ada pencerahannya kok. Dalam waktu dekat ini kalian akan mendapatkan pencerahannya. Untuk kalau ditanya kapan pencerahannya tak? Aduh sorry, gue untuk timing gue nggak bisa bicara. Kenapa? Gue nggak bisa lihat. Gue bisa di sini ada timingnya kok. Tapi untuk timing itu di luar kapasitas gue sebagai manusia. Karena timing detail kejadian, di mana tempatnya, dengan siapa kalian akan berdealing gitu loh, atau berurusan, itu biarkan Tuhan yang istilahnya menjawab. Karena kenapa? Karena itu sudah area Tuhan. Kalau bicara detail kejadian, timing, dengan siapa kalian berhubungan, terus juga tempat atau apa gitu, kenapa, gimana, itu udah areanya Tuhan, areanya Allah. Gue nggak berani untuk kasih tahu kapannya, detailnya, atau tempatnya, atau dengan siapa kalian akan berhubungan gitu. Jadi gue nggak berani reveal, nggak berani ungkap. Kenapa? Karena sebagai seorang yang punya kelebihan ya bisa dibilang indigo atau apalah, empath atau apalah, kita punya semacam kode etik dengan Tuhan. Jadi ada hal-hal yang tidak boleh kita kasih tahu ke orang secara detail atau secara eksplisit gitu loh, karena memang itu sudah bukan bukan kapasitas kita lagi gitu loh guys. Oke. Untuk bottom of the deck ada yang ada let go of control issue, allow the situation to unfold naturally. See, let go to control issue. Jadi ya udah, apapun masalah yang kalian hadapi, apabila itu masalah tentang percintaan atau masalah tentang pekerjaan atau keuangan atau apapun, atau masalah pribadi atau masalah keluarga, udah dilepas aja masalahnya, masalah itu dilepas ke Tuhan yang Maha Esa, kepada Allah gitu loh. Dilepas aja, jangan terlalu banyak mikir. Bukannya gue nggak nyuruh kalian tuh nggak mikir, enggak, dipikirin boleh, tapi jangan keterlaluan dipikirinnya.
dibawa santai dan lepaskan masalah itu ke Tuhan. Biarkan Tuhan yang membantu kalian untuk menjawab dan masalah kalian gitu loh. Karena kadang-kadang solusinya di kita tuh mentok, mendek gitu. Jadi memang ya udah dilepas aja masalahnya ke Tuhan dan ke semesta. Biarkan semesta dan Tuhan yang bekerja untuk menjawab atau memberikan solusi atas masalah kalian guys, gitu guys. Oke, Aries, I think that's it for now. Thank you for watching my video. I'll see you in next video. Bulan depan lagi ya untuk monthly reading apa zodiaknya ya. Oke, bye.